Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Solo, 1996, awal perjalanan. Mentari sore mulai meredup. Sinarnya yang keemasan memantul di jalanan kota Solo yang sibuk. Mila dan Sari baru saja menyelesaikan ujian akhir semester di perguruan tinggi mereka. Rasa lelah setelah berminggu-minggu belajar terasa terbayar dengan kebebasan yang mereka rasakan hari ini. Mereka berdua memutuskan untuk pulang kampung bersama ke sebuah desa kecil di Kabupaten Pemalang. Karena ingin menghemat biaya perjalanan, mereka memilih untuk naik sepeda motor saja. Selain lebih praktis, perjalanan dengan motor terasa lebih menyenangkan dan fleksibel. Sari, yang duduk di belakang, mengencangkan jaketnya. "Mila, yakin gak mau nunggu besok pagi aja?" tanyanya ragu. Mila menoleh sekilas, lalu tersenyum. "Kalau besok pagi, jalanan pasti lebih macet. Lagian kalau kita jalan sekarang, pas Isya udah sampai rumah," jawabnya santai. Sari akhirnya mengangguk, meski tetap merasa tidak nyaman. Ia memang bukan tipe orang yang suka perjalanan malam. Namun, karena Mila terlihat begitu yakin, ia memilih mengabaikan perasaannya. Tanpa membuang waktu, Mila memutar kunci motor dan menekan starter. Perjalanan pulang pun dimulai. Angin sore berhembus sejuk ketika mereka mulai menyusuri jalanan keluar dari kota Solo. Perjalanan terasa lancar. Lalu lintas ramai oleh pemudik lain, kendaraan-kendaraan besar melintas di jalur utama, dan cahaya matahari masih cukup terang untuk menerangi jalan. Mila dan Sari sesekali bercanda, menikmati perjalanan dengan santai. Mereka melewati berbagai pemandangan khas jalur Solo, Semarang. Hamparan sawah yang luas, menghijau di kiri dan kanan jalan. Beberapa pedagang kaki lima yang menjual jajanan khas daerah. Langit sore yang perlahan berubah warna menjadi jingga kemerahan. Sari mulai merasa lebih rileks. "Seru juga ya naik motor gini," katanya sambil tersenyum. Mila tertawa kecil. "Makanya, udah kubilang kan, ini lebih bebas daripada naik bus." Mereka terus berbincang, menikmati setiap momen perjalanan. Namun, kesenangan itu perlahan mulai berubah. Matahari mulai tenggelam di balik bukit saat mereka memasuki kawasan Alas Roban. Alas Roban adalah sebuah hutan lebat yang terkenal di jalur Pantura, khususnya bagi para pemudik dan pengendara yang sering melintas di jalur ini. Mila dan Sari tahu, tempat ini memiliki banyak kisah mistis. Banyak yang mengatakan, makhluk halus sering menyesatkan pengendara yang lewat di malam hari. Namun, mereka tetap berusaha berpikir positif. "Kita cuma lewat sebentar aja, nggak bakal terjadi apa-apa," kata Mila meyakinkan. Sari hanya diam, tetapi ia merasakan sesuatu yang aneh. Langit yang tadi masih agak terang kini berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Hutan di kanan dan kiri jalan terasa lebih pekat, seolah-olah menyerap cahaya. Kabut tipis mulai muncul di beberapa titik, membuat jalanan terasa lebih dingin dan sunyi. "Sari, kamu ngerasa aneh nggak?" tanya Mila tiba-tiba. Sari menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Aku ngerasa kayak ada yang ngelihatin kita dari dalam hutan." Mila merinding. Ia juga merasakan hal yang sama. Biasanya, meskipun malam mulai turun, masih ada beberapa kendaraan lain yang melintas. Namun, anehnya, jalanan mendadak sepi. Tidak ada mobil atau truk yang biasanya memenuhi jalur Pantura. Tidak ada lampu kendaraan di belakang atau depan mereka. Hanya suara deru mesin motor dan angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Sari mengerutkan kening. "Mila, kok tiba-tiba sepi banget, ya?" Mila mulai merasa tidak nyaman. "Entahlah, tadi aku lihat ada beberapa mobil di belakang kita, tapi sekarang..." Ia menoleh sekilas ke kaca spion, dan jalanan di belakang mereka kosong. Sama sekali tidak ada cahaya lampu kendaraan lain. Hanya kegelapan. Dan lebih aneh lagi, kabut semakin tebal, menyelimuti jalanan seperti selendang putih yang menari di udara. Jantung Mila mulai berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Sari mulai memeluk pinggang Mila lebih erat. "Mila,
Coba ngebut aja, yuk. Aku nggak enak hati di sini, katanya dengan suara gemetar. Mila mengangguk cepat, memutar gas lebih dalam. Namun, saat kecepatan motor bertambah, sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bayangan hitam besar melintas di antara batang-batang pohon dengan cepat. Mila melihatnya dari ekor matanya. Sari juga melihatnya. Tuhan, apa itu? Seru Sari ketakutan. Mila tidak menjawab. Ia hanya fokus untuk terus melaju, berharap bisa segera keluar dari area hutan ini. Namun, tiba-tiba, motor mereka tersendat. Mesin mendadak tersendat-sendat, seperti kehilangan tenaga. Mila panik. Aduh, jangan mati di sini dong, motor, katanya, mencoba menggeber gas. Namun, motor benar-benar mati. Jalanan yang tadi sepi dan gelap, kini terasa lebih mencekam. Sari langsung turun dari motor. Wajahnya pucat pasi. Mila juga ikut turun, mencoba menyalakan motor kembali. Namun, sebelum ia sempat mencoba, mereka berdua mendengar sesuatu dari dalam hutan. Crack, crack, seperti suara ranting yang patah karena diinjak sesuatu. Sari menahan napas. Mila berdiri kaku di tempat. Suara itu terus mendekat, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam hutan. Dan saat mereka menoleh ke arah sumber suara, mereka melihatnya. Sosok tinggi, kurus, berjubah putih, berdiri di antara pepohonan, menatap mereka. Rambutnya panjang menjuntai, dan wajahnya tidak ada. Sari menjerit, mundur beberapa langkah. Mila mencoba menyalakan motor secepat mungkin. Tangannya gemetar ketakutan. Makhluk itu masih berdiri di sana, hanya diam. Namun, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Makhluk itu mulai melayang, mendekati mereka. Udara dingin menggigit kulit, menusuk hingga ke tulang. Di tengah hutan alas roban, Mila dan Sari masih berusaha melarikan diri. Motor yang tadi sempat mati akhirnya berhasil menyala kembali. Tanpa pikir panjang, Mila langsung menarik gas sekuat tenaga. Sari yang duduk di belakang memeluknya erat. Napasnya masih tersengal karena ketakutan. Mereka ingin segera keluar dari tempat ini. Namun, semua semakin aneh. Mila fokus mengendarai motor. Matanya awas menatap jalan di depan. Namun, setelah beberapa menit berkendara, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Sari juga mulai menyadarinya. Mila, bisik Sari pelan. Mila mengangguk cepat. Aku tahu. Jalanan ini tidak familiar. Padahal mereka masih di jalur utama alas roban. Namun, mengapa rasanya seperti bukan di tempat yang seharusnya? Pohon-pohon terasa lebih lebat. Jalanan yang tadi cukup lebar, kini semakin menyempit. Kabut tipis mulai turun, melayang-layang di udara. Dan yang lebih aneh lagi, mereka mulai melewati jalan yang sama berulang kali. Sari menggigit bibirnya. Ia melihat sesuatu di sisi jalan. Sebuah papan petunjuk jalan yang sudah tua, penuh lumut. Namun yang membuatnya mengerikan adalah, mereka sudah melewati papan itu lebih dari 2 kali. Sari menoleh ke belakang. Mila, kita berputar di tempat yang sama. Mila menggertakkan giginya, mencoba tetap tenang. Enggak mungkin, aku sudah lurus terus. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka berkendara, pemandangan tetap sama. Seolah-olah mereka terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Mila mulai berkeringat dingin. Mila mencoba mencari tanda jalan. Biasanya, jalur alas roban memiliki beberapa petunjuk jalan kecil untuk pengemudi. Namun, kini tidak ada satupun tanda yang terlihat. Seharusnya, mereka sudah mendekati jalan yang lebih terbuka. Namun, di depan, hanya ada jalan lurus tanpa ujung. Pohon-pohon tinggi terus mengelilingi mereka, semakin rapat, seolah-olah menutup jalan keluar. Sari mulai gemetar. Mila, tolong, kita harus keluar dari sini. Mila menarik gas lebih dalam. Aku tahu, aku juga nggak mau di sini. Namun, semakin cepat mereka melaju, semakin terasa bahwa mereka tidak pernah maju. Tiba-tiba,
Mila merasakan sesuatu yang aneh. Motor mereka terasa lebih berat. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut naik di belakang mereka. Sari juga merasakan hal yang sama. Mila, motor ini berat banget, katanya panik. Mila mengerutkan kening. Ia mencoba menarik gas lebih dalam, tetapi motor terasa tertahan. Seperti ada sesuatu yang menarik mereka ke belakang. Sari mulai menangis. Mila, ini bukan karena mesin kan? Mila tidak berani menjawab. Ia hanya ingin kabur secepat mungkin. Namun, semakin mereka berusaha bergerak, semakin terasa ada yang menahan mereka. Sari mendekap tubuhnya sendiri. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Padahal, mereka masih berada di jalur dataran rendah yang biasanya memiliki suhu hangat. Namun, sekarang, udara ini terasa seperti suhu di pegunungan tinggi. Sari bisa melihat napasnya sendiri mengepul di udara. Ini tidak masuk akal. Ia menggenggam jaketnya erat-erat, berusaha menahan dingin yang mulai meresap ke tulangnya. Dan di saat yang sama, Mila melihat sesuatu. Mila tidak ingin melihat ke kaca spionnya. Namun, entah kenapa, matanya refleks melirik ke sana. Saat itulah jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di kaca spion, ada sesuatu yang bergerak di belakang mereka. Awalnya, hanya seperti bayangan hitam yang kabur. Namun, semakin ia fokus, ia bisa melihatnya lebih jelas. Sebuah sosok tinggi, kurus, berambut panjang, dengan wajah pucat dan mata hitam pekat. Sosok itu berjalan mengikuti mereka di tengah jalan. Namun, kakinya tidak menyentuh tanah. Mila ingin menjerit. Namun, ia berusaha menenangkan diri. Jangan panik, jangan panik. Ia mengalihkan pandangannya dari kaca spion. Lalu, dengan napas tertahan, ia menoleh ke belakang. Dan, tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok apapun. Namun, Mila tahu ia tidak salah lihat. Sosok itu benar-benar ada. Dan yang lebih menakutkan, kenapa hanya bisa terlihat di kaca spion? Sari menatap Mila dengan wajah ketakutan. Kamu melihat sesuatu, kan? Tanyanya gemetar. Mila tidak langsung menjawab. Ia hanya memutar gas lebih dalam, berharap bisa keluar dari tempat ini secepat mungkin. Namun, dalam hati, ia tahu sesuatu sedang mengikuti mereka. Dan malam ini, belum akan berakhir. Angin malam berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Mila dan Sari masih berusaha keluar dari jalur alas roban, tetapi jalanan terasa seperti tidak berujung. Motor mereka melaju di tengah kabut pekat, diapit oleh pepohonan tinggi yang menjulang seperti tembok raksasa. Sari menggenggam jaket Mila lebih erat. Ia bisa merasakan sesuatu yang aneh sejak tadi. Udara di sekitarnya terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat ikut menumpang dalam perjalanan mereka. Mila tetap fokus pada jalan, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menjalar di tubuhnya. Namun, ketika mereka melewati tikungan tajam di tengah hutan, sesuatu di tepi jalan membuat mereka langsung merinding. Di tepi jalan, berdiri seorang wanita. Ia mengenakan kebaya putih dan selendang panjang yang melambai pelan tertiup angin malam. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar dari dirinya. Ia berdiri terlalu diam. Kakinya tidak menyentuh tanah sepenuhnya. Kepalanya tertunduk. Rambut panjang menutupi wajahnya. Yang paling mengerikan, tangannya melambai pelan, meminta tumpangan. Sari langsung menahan napas. Mila, lihat itu. Bisiknya ketakutan. Mila menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar di setang motor. Ia ingin mengabaikannya. Ia ingin terus melaju. Namun, saat motor mereka mendekati sosok itu, mendadak mesin motor mati. Brak! Motor berhenti mendadak di depan sosok wanita itu. Mila panik, mencoba menekan starter berulang kali. Namun, mesin tidak mau menyala. Sari mulai menangis pelan. Mila, kenapa harus mati di sini? Mila berusaha tetap tenang, meskipun tangannya gemetar hebat. Namun, sebelum ia bisa mencoba lagi, wanita itu mulai bergerak. Ia melangkah perlahan,
mendekati mereka. Langkahnya terdengar jelas di tengah kesunyian. Krek, krek, krek. Mila mencengkeram setang motor lebih erat. Sari ingin menutup mata, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia menatap wanita itu, dan saat wajahnya mulai terlihat, Sari menjerit histeris. Mulutnya menyeringai lebar, hampir tidak masuk akal lebarnya. Gigi-giginya tajam, berlumuran darah, dan lebih menyeramkan lagi, darah itu menetes perlahan dari sudut bibirnya. Sari bergetar hebat, air matanya bercucuran. Mila, tolong nyalain motornya. Mila memencet starter dengan panik, tetapi motor tetap tidak mau menyala. Wanita itu semakin dekat. Sari bisa mencium bau anyir yang datang dari tubuhnya. Dan saat wanita itu berhenti tepat di samping mereka, ia berbisik pelan di telinga Mila. Jangan pergi. Kalian sudah masuk. Mila ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tangannya gemetar hebat saat mencoba menekan starter lagi. Sari sudah tidak bisa berkata-kata. Air matanya bercucuran. Tubuhnya hampir lumpuh karena takut. Wanita itu masih berdiri di sebelah mereka. Mulutnya tetap menyeringai, seolah menikmati ketakutan mereka. Mila mengumpulkan semua keberaniannya. Lalu, dengan gerakan cepat, ia memutar gas sekuat tenaga. Taraa! Motor tiba-tiba menyala. Tanpa berpikir panjang, Mila langsung tancap gas. Sari menjerit sambil memeluk pinggang Mila erat-erat. Wanita itu masih berdiri di tempatnya. Namun, saat mereka melaju kencang, Sari menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuatnya ingin pingsan. Wanita itu masih tersenyum, tapi kini ada di tengah jalan, melayang di udara, menatap mereka. Mila terus memacu motor sekuat tenaga. Hutan di kanan dan kiri mereka berlalu seperti bayangan gelap yang tidak berujung. Namun, yang membuat semuanya semakin menyeramkan, suara tawa mulai terdengar. Pelan, lirih. Tawa itu bukan berasal dari satu tempat, tetapi dari seluruh penjuru hutan. Hihe. Sari menutup telinganya, menangis ketakutan. Mila menggertakkan giginya, mencoba fokus pada jalanan. Mereka harus keluar dari tempat ini. Namun, yang lebih menakutkan adalah jalan di depan mereka mulai berubah. Motor melaju kencang, menembus jalanan yang gelap. Angin malam yang dingin menerpa wajah Mila dan Sari. Namun, rasa dingin ini bukan seperti biasanya. Bukan dingin malam, tetapi dingin yang terasa seperti kematian. Mila tidak peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Namun, jalanan mulai berubah. Beberapa menit lalu, mereka masih berada di jalur utama alas roban. Namun sekarang, jalanan mulai menyempit. Pohon-pohon di sisi jalan terasa semakin rapat, seolah menutup jalur mereka. Semakin lama, jalan ini tidak lagi terasa seperti jalan raya. Kini, mereka seperti sedang melewati jalan setapak yang tak dikenal. Sari memeluk Mila lebih erat. Mila, ini bukan jalan yang tadi. Suaranya bergetar. Aku tahu. Mila menjawab panik. Namun, tidak ada jalan lain. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka sedang mendekati pemukiman. Mereka seolah masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya. Sari berusaha melihat sekitar. Namun, apa yang ia lihat membuatnya nyaris pingsan. Di antara pepohonan, ada sesuatu yang berlari. Bayangan hitam, banyak sekali. Mereka bergerak dengan kecepatan tidak wajar, berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Beberapa bayangan terlihat berjalan di atas tanah. Namun, yang lebih menyeramkan, beberapa bergerak melayang di atas udara. Sari ingin menutup matanya, tetapi tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Mila menatap lurus ke depan, tidak berani melihat ke samping. Tapi, suara-suara mulai terdengar dari dalam hutan. Awalnya, hanya suara angin yang berhembus kencang. Namun perlahan, suara-suara aneh mulai muncul. Suara tangisan wanita, lirih, panjang, menyayat hati. Suara tawa,
Terdengar seperti anak kecil yang bermain, tetapi semakin lama semakin menyeramkan. Suara jeritan, melengking, seolah seseorang sedang disiksa. Sari mulai menangis. Mila tidak bisa lagi berpikir jernih. Namun, yang paling membuatnya hampir kehilangan akal sehat adalah motor mereka terasa semakin berat. Sari merasakan sesuatu yang dingin menempel di punggungnya. Seperti ada tangan yang melingkari tubuhnya. Ia merinding hebat. Dengan napas tersengal, ia menoleh ke kaca spion motor. Dan saat itu juga, ia melihatnya. Sari ingin menjerit, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Di kaca spion, ia melihat sesuatu menempel di bahunya. Kulitnya pucat keabu-abuan. Matanya bolong, hanya rongga hitam kosong. Mulutnya menganga lebar, seolah berbisik sesuatu. Sari langsung menjerit histeris. Mila terkejut, hampir kehilangan kendali atas motor. "Apa, Sar? Apa?" Sari hanya bisa menangis. "Tolong, kita harus keluar dari sini." Mila menggertakkan giginya. Ia menekan gas sekuat tenaga. Mereka harus keluar. Mereka harus keluar dari sini sekarang. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka melaju, jalanan tetap sama. Hutan di kiri dan kanan mereka tidak pernah berubah. Seperti mereka berputar di tempat yang sama berulang kali. Mila mulai kehilangan harapan. "Ya Tuhan, kita masih di dunia manusia, kan?" Suaranya bergetar. Sari tidak bisa menjawab. Karena di dalam hatinya, ia sudah mulai ragu. Motor terus melaju tanpa arah. Mila dan Sari sudah kehilangan orientasi. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berkendara, tetapi hutan ini tidak pernah berakhir. Jalanan terus berputar. Pepohonan di kiri dan kanan terasa tidak berubah, seolah mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung. Namun, di kejauhan, cahaya mulai terlihat. Sari menepuk bahu Mila dengan cepat. "Mila, lihat, itu cahaya." Mila menyipitkan matanya. Benar, jauh di depan mereka, ada cahaya kuning redup, seperti lampu-lampu rumah penduduk. Semangat mereka kembali muncul. "Kita sampai di desa," ujar Sari dengan lega. Mila mengangguk cepat, lalu memacu motor lebih kencang. Mereka harus segera keluar dari hutan ini. Namun, ketika mereka semakin dekat dengan desa itu, ada sesuatu yang terasa aneh. Mereka akhirnya tiba di perkampungan kecil. Di kiri dan kanan jalan, terlihat rumah-rumah tua berdinding kayu, dengan lampu minyak yang menyala di terasnya. Jalanan tidak beraspal, hanya tanah padat dengan beberapa batu besar. Namun, yang lebih aneh lagi, suasana desa ini terlalu sepi untuk ukuran desa yang memiliki banyak rumah. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada suara anak-anak bermain. Hanya suara angin yang berhembus pelan di antara rumah-rumah tua itu. Namun, di ujung jalan, mereka melihat sesuatu. Di tengah desa, ada sekelompok orang berkumpul di depan sebuah warung kecil. Beberapa orang tampak sedang berbicara satu sama lain, sementara yang lain hanya duduk diam. Di dekat warung itu, ada beberapa kendaraan tua terparkir. Mila dan Sari langsung merasa lega. Akhirnya, mereka bertemu manusia lain. Mereka segera memarkir motor di tepi jalan dan berjalan mendekati warung itu. Namun, semakin dekat mereka melangkah, semakin aneh rasanya. Mila mengernyitkan dahi. "Kenapa orang-orang ini berpakaian seperti orang zaman dulu?" bisiknya pada Sari. Sari juga merasa hal yang sama. Baju yang mereka pakai terlihat kuno, seperti gaya pakaian dari tahun 50-an atau 60-an. Para pria mengenakan kemeja longgar dan celana gombrong. Para wanita mengenakan kebaya lusuh dengan kain batik yang panjang. Beberapa pria tua bahkan memakai blangkon. Tidak ada yang memakai baju modern seperti mereka. Tidak ada yang membawa tas atau barang kekinian. Semua terasa salah. Namun, sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, seorang pria tua mendekati mereka. Pria tua itu mengenakan kemeja putih kusam dan celana longgar. Wajahnya penuh kerutan, tetapi senyumnya terlihat aneh, terlalu lebar.
Ia menatap Mila dan Sari tanpa berkedip. "Kalian dari mana?" tanyanya dengan suara parau. Mila mencoba tersenyum, meski hatinya berdebar. "Kami dari Solo, Pak. Kami tersesat di alas roban." "Ini desa apa, ya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum, lebih lebar lagi, lalu berkata dengan suara lembut, "Kalian lapar? Makan dulu." Mila dan Sari saling berpandangan. Mereka memang lelah dan lapar, tetapi ada sesuatu yang tidak beres dengan cara pria tua itu berbicara. Namun, sebelum mereka bisa menolak, seorang wanita tua datang dari dalam warung, membawa 2 piring makanan. Nasi putih dengan lauk daging yang tampak sangat menggoda. Aromanya menguar di udara, seolah-olah makanan ini baru saja dimasak. Namun, saat Sari hendak meraih piring itu, Mila menarik tangannya. "Sari, jangan," bisiknya tajam. Sari menoleh heran. "Mila, kita lapar. Kenapa?" Mila tidak menjawab. Ia hanya menatap piring itu, dengan ekspresi ketakutan. Sari mengerutkan kening. "Apa sih, Mil? Ini cuma makanan." Namun, saat ia melirik ke arah jalan, nafasnya langsung tercekat. Matanya membelalak. Ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Beberapa orang di desa ini berjalan tanpa menyentuh tanah. Mereka melayang beberapa sentimeter di atas jalan. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada bayangan di bawah mereka. Sari langsung melepaskan piring yang hampir ia ambil. Mila menggenggam tangannya erat. "Sari, kita harus pergi sekarang." Sari berusaha mengatur napasnya. Ia mulai sadar. Desa ini bukan tempat manusia. Mereka sudah masuk ke dunia lain. Namun, saat ia menoleh ke arah pria tua yang tadi berbicara dengan mereka, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pria itu masih tersenyum. Namun, wajahnya berubah. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sari langsung berteriak. Mila langsung menarik tangan Sari. "Kabur, sekarang!" Mereka berlari secepat mungkin ke arah motor mereka. Di belakang mereka, suara orang-orang tertawa. Namun, tawa itu bukan tawa manusia. Suaranya terdengar bergema, seperti suara dari tempat yang jauh. "Hihe!" Saat mereka hampir sampai di motor, Mila melihat sesuatu di kaca spion motor. Seluruh orang di desa itu berdiri diam, menatap mereka. Dan perlahan, mereka semua mulai berjalan mendekat, tanpa menyentuh tanah. Mila mencoba menyalakan motor. Tangannya gemetar hebat. "Tolong, hidup, hidup, hidup!" Seraa! Motor menyala. Tanpa pikir panjang, Mila langsung menarik gas. Sari berteriak ketakutan, memeluk pinggang Mila erat-erat. Motor melaju kencang keluar dari desa itu. Namun, saat mereka menoleh ke belakang, tidak ada desa, tidak ada rumah, tidak ada warung. Hanya hutan gelap dan jalanan kosong. Seolah desa itu tidak pernah ada. Motor terus melaju di jalanan gelap. Angin malam menusuk kulit, tetapi rasa takut yang mereka alami lebih dingin dari apapun. Desa itu menghilang. Namun, meski mereka sudah meninggalkannya, apakah mereka benar-benar sudah selamat? Mila menekan gas sekuat tenaga. Jalanan kini terasa lebih luas, dengan pepohonan yang mulai berjarak satu sama lain. Sari mencoba mengatur napasnya, meski tubuhnya masih gemetar hebat. "Kita sudah keluar, kan, Mil?" tanyanya dengan suara bergetar. Mila mengangguk cepat. "Iya, kita sudah keluar." Namun, beberapa menit kemudian, Sari mengernyitkan dahi. "Mila, bukannya kita sudah melewati tempat ini tadi?" Mila menelan ludah. Mereka melewati jalan dengan batu besar di sisi kiri, sama persis dengan yang mereka lewati beberapa menit lalu. Sari menoleh ke belakang. Jalan yang mereka lalui berputar kembali ke tempat yang sama. Mila mulai panik. "Aku sudah gas terus ke depan, tapi kenapa kita balik lagi ke tempat awal?" Sari menggigit bibirnya,
merasa semakin tidak nyaman. Kita terjebak, Mil. Seperti di desa tadi. Mila mencoba tetap tenang. Tidak, ini pasti cuma kebetulan. Namun, dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Mereka terjebak dalam lingkaran waktu. Setiap kali mereka melaju, mereka kembali ke titik awal. Seperti dijebak dalam sebuah ilusi. Dan lebih mengerikan lagi, udara di sekitar mereka semakin dingin. Sari mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat mencoba menelepon keluarganya. Namun, tidak ada sinyal. Ia membuka layar ponselnya. Namun yang muncul bukan layar utama. Hanya angka-angka aneh yang terus berputar. 00000, 22222, 99999. Sari membelalakan mata. Apa ini? Ia mencoba menekan tombol apapun, tetapi layarnya terus berkedip. Seolah-olah ponselnya bukan lagi alat komunikasi, tetapi bagian dari dunia lain yang menolak mereka pergi. Lalu, dari kejauhan, mereka mendengar sesuatu. Suara itu datang dari dalam hutan. Pelan, tetapi semakin lama semakin keras. Tawa yang bergema, seolah-olah banyak orang sedang bersenang-senang. Namun, itu bukan tawa manusia. Tawa itu terdengar menyeramkan. Seperti suara yang berasal dari jauh, dari tempat yang bukan milik dunia ini. Sari menutup telinganya. Mila, suara apa itu? Mila tidak menjawab. Ia hanya memacu motor lebih kencang, berharap bisa menjauh dari suara itu. Namun, saat mereka melihat ke depan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah jalan, ada kerumunan orang yang berjalan pelan. Mereka mengenakan pakaian serba putih. Wajah mereka tertunduk. Di depan mereka, ada sebuah keranda mayat. Diusung oleh 4 pria, perlahan-lahan melewati jalanan sunyi. Mila dan Sari langsung menghentikan motor. Mata mereka membelalak. Jantung mereka berdegup kencang. Sari berbisik pelan. Mila, kak kita harus balik. Ini bukan. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, salah satu pria yang membawa keranda itu menoleh ke arah mereka dan tersenyum dengan senyum yang sangat lebar. Sari menangis ketakutan. Mila berusaha menenangkan diri, tetapi tubuhnya terasa membeku di tempat. Namun, yang lebih mengerikan adalah siapa yang ada di dalam keranda itu. Mila dan Sari menatap keranda itu dengan mata lebar. Lalu, salah satu kain kafan di dalamnya tersingkap, dan mereka melihatnya. Tubuh mereka sendiri, wajah mereka sendiri, mereka yang sedang terbaring kaku di dalam keranda itu. Sari langsung berteriak sekencang-kencangnya. Mila ingin pingsan, tetapi tubuhnya menolak untuk jatuh. Para pengusung keranda tertawa kecil, sambil terus menatap mereka. Dan dalam suara pelan, mereka berbisik serentak, "Kalian sudah mati." Mila langsung memutar gas motor. Ia tidak peduli kemana mereka harus pergi, asalkan mereka bisa pergi dari tempat ini. Motor melaju kencang, melewati kerumunan orang-orang yang kini mulai bergerak menuju mereka. Sari masih menangis keras. Mila menangis tanpa suara. Pikirannya hanya satu, keluar dari sini, keluar dari dunia ini. Namun, saat mereka berpikir telah berhasil kabur, jalanan berubah lagi. Kembali ke tempat awal. Kembali ke tempat di mana prosesi pemakaman tadi terjadi. Kembali ke tempat di mana keranda itu masih ada. Mila mulai histeris. "Kenapa kita balik lagi?" Sari menjerit. "Mila, kita nggak akan pernah keluar. Mereka telah terjebak. Dan kini, makhluk-makhluk itu mulai mendekat." Mila menekan gas sekuat tenaga. Motor mereka melaju tanpa arah, tanpa tujuan. Di belakang mereka, suara tawa mengerikan dan jeritan memilukan menggema di udara. Sari menutup matanya erat-erat. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak peduli lagi kemana mereka pergi. Asalkan mereka bisa keluar dari tempat ini. Angin malam bertiup kencang, tetapi rasanya lebih dingin dari es. Di sekitar mereka,
Bayangan-bayangan hitam berlarian di antara pepohonan. Suara pekikan panjang terdengar dari kejauhan, diikuti oleh suara tawa kecil yang semakin lama semakin mendekat. Hihe. Sari menangis ketakutan. Ia mulai membaca doa dengan suara bergetar, berharap apapun yang ada di sini tidak akan menyentuh mereka. Namun, udara terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan tubuh mereka. Jalanan di depan mereka mulai tertutup kabut tebal. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Warnanya kelabu pekat, seperti asap tebal yang menggantung di udara. Mila menggertakkan giginya. Matanya mulai perih karena kabut. Ia tidak bisa melihat apapun. Namun, ia tidak boleh berhenti. Jika mereka berhenti, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Tiba-tiba, di balik kabut yang gelap, Mila melihat sesuatu. Cahaya, lampu-lampu kendaraan, jalan raya. Sari, lihat itu, teriak Mila dengan suara serak. Sari membuka matanya perlahan, dan air matanya langsung jatuh lagi. Mereka melihat lampu kendaraan bergerak di kejauhan. Mereka hampir keluar. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Mila menekan gas lebih dalam. Dan tiba-tiba, kabut di sekitar mereka menghilang. Mereka meluncur keluar dari kabut, kembali ke jalan yang lebih terang. Udara yang tadinya begitu dingin, kini terasa lebih hangat. Jalanan di sekitar mereka sudah kembali normal. Tidak ada lagi hutan pekat. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi suara tawa yang mengerikan. Mila dan Sari saling menatap dengan napas tersengal. Kita keluar, bisik Sari lemah. Mila mengangguk, tapi tubuhnya masih bergetar. Namun, sebelum mereka bisa merasakan kelegaan sepenuhnya, motor mereka mendadak oleng. Mila kehilangan kendali. Motor mereka terpeleset di atas aspal yang sedikit berpasir. Sari menjerit. Tubuhnya terlempar ke sisi jalan. Mila jatuh keras ke tanah. Kepalanya terbentur sedikit di tanah yang berumput. Semuanya menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, Sari terbangun perlahan. Matanya buram, tubuhnya terasa lemas. Ia mendengar suara orang-orang berbicara. Sadar, sadar. Alhamdulillah. Sari membuka matanya sepenuhnya. Di sekelilingnya, beberapa pria berpakaian sarung dan membawa senter serta obor sedang menatapnya dengan cemas. Mereka adalah warga yang sedang ronda malam. Sari langsung menoleh ke samping. Mila masih tergeletak tak sadarkan diri, tetapi napasnya terlihat stabil. Seorang pria mengipasi wajahnya dengan tangan. Sari mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemas. Apa yang terjadi? Bisiknya. Salah satu warga, seorang pria tua, menatapnya dalam-dalam. Kalian ditemukan di pinggir hutan, sendirian, katanya pelan. Sari mengerutkan kening. Sendirian? Tapi, motor kami? Tanya Sari. Warga itu saling berpandangan. Lihat sendiri, nak. Sari menoleh, dan matanya melebar ketakutan. Motor mereka tidak ada. Tidak ada bekas jejak ban di jalan. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka pernah berkendara. Hanya ada mereka berdua, tergeletak di pinggir hutan. Seolah mereka tidak pernah mengendarai motor sejak awal. Sari ingin menjerit. Namun, tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi. Beberapa warga membantu mengangkat Mila dan Sari ke pos ronda terdekat. Di sana, setelah diberikan minum dan sedikit makanan, Mila akhirnya tersadar. Begitu ia membuka mata, ia langsung menangis. Sari pun ikut menangis bersamanya. Salah satu warga, seorang kakek tua dengan wajah penuh keriput, duduk di depan mereka. Kalian dari mana? Tanyanya pelan. Mila dan Sari menceritakan semuanya. Dari bagaimana mereka tersesat, desa gaib, makhluk-makhluk menyeramkan, hingga prosesi pemakaman yang menampilkan tubuh mereka sendiri. Warga yang mendengar hanya saling berpandangan. Lalu, si kakek tua itu menghela napas panjang. Kalian beruntung, katanya lirih. Sari menatapnya dengan mata sembab. Kenapa, Pak? Kakek itu menatap mereka dengan mata tajam. Banyak yang tersesat di alas roban.
katanya pelan. Tapi tidak semua bisa kembali. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Mila dan Sari dijemput oleh warga lain menggunakan mobil bak terbuka. Mereka diantar pulang ke rumah mereka di Pemalang. Namun, meskipun mereka sudah kembali ke dunia nyata, mereka tidak pernah melupakan malam itu. Setiap kali mereka melewati jalan alas Roban, mereka selalu teringat suara tawa, suara jeritan, dan tatapan mengerikan dari orang-orang yang tidak memiliki wajah. Dan mereka tahu satu hal, mereka tidak akan pernah melewati alas Roban di malam hari lagi. Tidak akan pernah. Karena mungkin, jika mereka tersesat sekali lagi, mereka tidak akan seberuntung kali ini. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.